Saya perlu sebuah contoh yang tadi Pak Kiai sebutkan mengenai meskipun orang membaca Al-Quran tapi dibenci atau Al-Quran itu mengutuk orang yang membacanya, supaya jangan sampai terjadi pada kita semua, Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadisnya, rubba talil Quran wal Quranu yal'anu. Kapan Quran itu mengutuk orang yang membacanya? Kalau dia tahu dari ayat yang dia baca, dia tidak amalkan. Kalau dia tidak amalkan, tuh, Quran mengutuk tuh. Rubba talil. Makanya kalau kita baca, kita amalkan dari apa yang kita tahu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Usahakan awal waktu. Kata Nabi, awalul waqti ridwanullah wa awsatul waqti rahmatullah wa akhirul waqti afullah. Karena dalam fikih ada waktul afdal, ada waktul ikhtiar, ada waktul karahah. Usahakan sholat awal waktu, karena itu ridwanullah, keridhaannya Allah di situ. Wa wasatul waqti rahmatullah. Kalau kita sholat tengah waktu, dapat rahmat Allah. Masih dapat, tapi rahmah jauh di bawah ridwanullah. Wa akhirul waqti, kalau kita sahabat akhir waktu, afwullah, dapat maaf Allah. Kalau ada maaf ada salah ya? Iya, ada maaf ada. Jadi konteks sholat akhir waktu benar atau salah? Salah, tapi dimaafin karena masih dikerjain. Ambillah awal waktu atau wasatul waktu rahmatullah. Jadi itu makna dikutuknya di situ. Kalau kita tahu kita tidak amalkan. Yang curang main timbangan dikutuk tuh, wailul lil mutaffifin. Dia tahu ayatnya tapi tidak diamalkan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu lan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Gitu. Nah, kalau orang kemudian membaca, dia tidak paham bagaimana mengamalkan, tapi pahala membacanya ada. Pahala membacanya ada. Itu yang saya lihat, saya cermati orang-orang dulu kok nggak kenal Quran, nggak kenal huruf, tapi apal Yasin, tapi dapat keberkahan. Dari dia menggerakkan lidahnya untuk baca Yasin itu. Dan saya yakin itu keberkahan. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ada tafsiran dalam tafsir Munir itu ya, walillahil izzah, bagi Allah lah izzah, ay qudratuhu wa quwwatuhu, kehebatan Allah tuh, quwwatuhu, kekuatan Allah. Wali rasulihi, apa izzah bagi rasul? Nasrullahi ala rasulihi, pertolongannya Allah atas rasul. Walil mu'minin, bagi kita orang beriman apa? Ya, pembelaan Allah juga kepada kita semuanya. Nah, diakhiri walakinnal munafiqin. Kenapa bukan walakinnal kafir? Orang kafir nggak ada izzahnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Kalau munafik kan masih ada di tengah-tengah kita, maka jangan munafik. Kalau kau mau munafik, kau tidak tahu kemuliaan dirimu, karena yang izzah itu walillahil izzah wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafikin la. Orang munafik itu ada di tengah-tengah kita. Makanya orang itu tidak merasakan izzah kalau hidupnya setengah-setengah dalam beragama. Kalau setengah-setengah beragama belum nggak tahu ada izzah. Orang yang dapat izzah dan memiliki izzah dan merasa punya izzah itu kalau utuh dia sebagai mukmin. Makanya Allah tidak sebut walakinnal kafirin, itu sudah out of speech, di luar omongan, nggak diomongin. Syarrul bariyah. Kenapa masih disebut walakinnal munafikin? Ajak jangan jadi munafik. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ada istilah ya, kalau muslim, fasik, munafik, kafir ada definisinya. Ya, kalau kafir itu mantarokan iqrar,
Orang yang tidak berikrar syahadat itu namanya kafir. Jadi penyebutan kafir itu bukan penghinaan identitas. Kafir itu bukan penghinaan identitas. Siapa kafir? Kata ulama dalam kitab itu, man tarokal ikrara, orang yang tidak berikrar syahadat, fahuwa kafir. Kalau munafik, man tarokat tasdiqa, orang yang meninggalkan tasdik, pembenaran dalam hatinya, ucapan la ilaha illallah tapi di sini tidak benarkan, itu namanya munafik. Siapa fasik? Man tarokal amala, orang yang tidak beramal ibadah itu namanya fasik. Jadi inja'akum fasikun fatabayyanu, kalau ada bawa berita orang fasik yang nggak beribadah, fatabayyanu, tabayyun, cek and recheck dulu. Kalau yang datang orang kafir, kata ulama nggak perlu tabayun karena ayatnya inja'akum fasikun fatabayyanu. Kalau orang kafir kenapa nggak perlu tabayun? Li'annahu zahirul adawati. Kalau orang kafir itu udah jelas permusuhannya, jadi nggak perlu tabayun. Jadi sebenarnya kalau menafsirkan, dipretelin itu makna tiap kata. Kok dikatakan enggak? Tabayun dulu, yang ditabayunkan kalau yang inja'akum fasikun. Kalau yang datang kafir nggak perlu tabayun. Kenapa nggak perlu cek and recheck? Kan li'annahu zahirul adawah, karena dia jelas permusuhannya. Mudah-mudahan tiga-tiganya kejawab ya. Soal Islam, nilai itu Pak, value. Kalau Muslim identitas, kata sandang. Kalau Islam itu nilai, value. Jadi Islam dalam artian nilai, value itu bisa jadi ada pada diri orang yang bukan Muslim. Dan saya banyak ketemu tuh. Yang begitu saya doain, ya Allah beri dia hidayah. Dermanya banyak banget Pak. Dermanya banyak banget. Tiap Idul Adha ngasih santik. Yang Muslim pelit bener. Kambing aja patungan. Dia sendiri. Nah, ini bukan Muslim tapi Islami. Nilai, value. Orang makanya di Singapura itu sedikit Muslim tapi banyak Islamnya. Kita cuma nulis an-nadhafatu minal iman, buang sampah sembarangan. Kalau di Singapura nggak ada tuh, betul. Nah, an-nadhafatu minal iman mestinya kita tuh. Kenapa kok yang melakukan orang lain? Alhamdulillah lah, value Islam itu ada dilakukan oleh orang bukan Muslim. Orang Jepang paling hebat budaya bacanya. Jadi kalau kita ke stasiun kereta bawah tanah tuh banyak buku berserakan, Mbak. Orang Jepang kalau ada buku baru baca udah masukin ke otak udahnya. Dia nggak koleksi buku katanya. Kalau kita koleksi buku 10 tahun yang kita beli belum sampai kita baca sampai sekarang. Kalau dia beli buku terbit lantas baca itu masukin ke sini simpan. Udah. Kenapa bukan kita yang punya budaya tinggi baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah berbicara soal wanita cuma 3. Aku bedakan kalian, kata Nabi, hai umatku yang perempuan, isqatul jihad, isqatu salatil jumu'ah, wa ziyadah bil hijab. Nabi bilang, untuk umatku yang perempuan aku gugurkan perang, nggak usah ikut perang. Yang kedua, tidak usah sholat aku tambahkan berhijab. Cuma 3 Nabi bedakan orang laki dan orang perempuan. Perempuan nggak usah ikut perang, nggak usah sholat Jumat, dan tambahan pakai
hijab. Jadi kalau ada orang laki nggak sholat Jumat, suruh pakai jilbab dia. Ya, kalau Mulyono ganti jadi Mulyana, Mulyani. Iya. Berarti di luar tiga itu nanti. Jadi ayat ar-rijalu qawwamuna, silakan nanti buka Raul Bayan. Itu kata ulama laisa darajat tasyrifin, bukan derajat kita lebih mulia, bukan. Itu darajatul kiwamah, bahwa kita ini lebih gede, lebih berat tanggung jawabnya. Jadi soal tanggung jawab bukan soal kemuliaan. Kalau soal kemuliaan bisa jadi perempuan lebih mulia dari kita. Berapa banyak itu perempuan yang cerdas, yang pintar. Cuma Nabi 3 aja bagi kalian. Nggak usah sholat Jumat, nggak usah perang, sampai pakai 3. Lain itu semuanya. Waris dapat warisan, cuma besarnya yang berbeda. Ya kan gitu. Dulu kan nggak dapat. Jahiliyah nggak memberikan hak waris pada perempuan. Jangankan orang perempuan, anak kecil belum akil balik aja belum dapat tuh. Kecuali dia sudah balik. Kenapa orang perempuan tuh nggak dapat itu? Nggak ikut perang. Nabi hadir. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadir. Jadi kalau orang perempuan protes soal hukum waris, dikasih tahu dulu kagak dapat. Nggak dapat zaman jahiliyah, tapi Islam hadir. Jangankan udah lahir 4 bulan saja dalam kandungan sudah tercatat hak warisnya tuh. Udah bernyawa, udah ada hak warisnya. Orang perempuan protes poligami dulu 8. Boleh, tapi datang dari pihak laki. Saudara lakinya 5, perempuannya 3. Kata saudara yang laki, bang, udah kita bagi sama aja deh sama saudara kita. Boleh, wasulhu khair. Ya, boleh kalau datangnya dari pihak laki. Tapi kalau datang pihak 3 perempuan nggak bisa ya dapat. Di kita bagi sama ya enak. Nah, nih ar-ridho sayyidul ahkam. Keridhaan itu sudah penghulunya hukum. Jadi kalau saudara yang laki-laki ini setuju, ya deh kita bagi sama aja sama saudara perempuan kita rata, boleh. Kalau datangnya dari pihak laki, lakinya 3, perempuannya 6, katanya yang laki udah kita bagi sama, boleh. Karena mereka dapat bagian banyak, mau redho dibagi sama. Kata Allah, ar-ridho sayyidul ahkam. Keredoan itu penghulunya segala hukum, gitu ya. Jadi orang perempuan bisa jadi lebih hebat. Maka kata Nabi, khudu nisfa dinikum min hadhil umairah. Belajar tuh dari Aisyah soal agama.